Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tersedia di e-learning. Pertama, mengapa Anda memilih tema tersebut? Di sini, kenapa saya memilih tema hadis minum sambil berdiri? Karena menurut saya urgensinya lumayan cukup penting. Seiring perkembangan zaman, meme hadis pun semakin beredar dan tidak sedikit kita jumpai hadis yang dijadikan meme adalah hadis larangan minum sambil berdiri, bahwa minum sambil berdiri adalah bukanlah sunnah Nabi ataupun bukan ajaran Nabi. Sehingga dari situ saya pun merasa cocok untuk memilih tema tersebut. Lalu lanjut kepada pertanyaan kedua, bagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh orang lain terkait tema Anda? Dan di sini saya telah membaca satu jurnal yang dimana jurnal itu menuliskan bahwa makan ataupun minum sambil berdiri bukanlah termasuk etika yang baik yang dilakukan oleh seseorang. Pada kesimpulan, penulisnya pun menuliskan seperti itu. Lalu lanjut kepada pertanyaan ketiga, aspek apa yang tidak dikaji oleh orang lain terkait tema pilihan Anda saat ini? Menurut saya, aspek yang tidak dikaji adalah apakah makan dan minum sambil berdiri bukanlah etika yang baik. Pada yang sebelumnya saya mengatakan bahwa makan dan minum sambil berdiri adalah sesuatu yang wajar dan Nabi pun melakukan. Jadi di sini saya beranggapan bahwa makan ataupun minum sambil berdiri adalah sesuatu yang wajar yang dilakukan dan tidak termasuk bahwa makan dan minum sambil berdiri adalah perbuatan yang jelek ataupun perbuatan yang tercelah seperti itu. Dan yang pertanyaan terakhir, apa yang akan Anda lakukan agar tema Anda berbeda dengan yang sudah dikaji oleh orang lain? Yang saya lakukan adalah di sini saya akan mengkaji hadis melalui metode secara tematis dan analitis. Karena kita ketahui metode tematis dan analitis merupakan metode kajian hadis yang tetap mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu pula. Metode ini berbeda dengan metode tematik berbasis kata kunci. Jadi menurut saya, agar semakin bisa berbeda dengan apa yang telah dikaji oleh orang lain, saya di sini akan menggunakan metode tematis dan analitis. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.